Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari, beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain." Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kantong. Saya 2 kantong hadis. Dia punya 2 hafalan. Amma ahaduhuma, adapun satu kantong, faqad basattu, saya sudah sampaikan. Wa amma al-akhar, adapun kantong yang lainnya, kalau basattuhu qutiya hadzal hulqum. Andai kata saya sebarkan, akan dipenggal leherku ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh para ulama, hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ini adalah hadis-hadis tentang fitnah, atau hadis-hadis tentang fitnah Bani Umayyah dan semisal dengannya. Seperti yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, seperti Abu Hurairah bertawud. Beliau berkata, saya berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil dan kepemimpinan di awal tahun 60. Dia tidak tegaskan. Dan Abu Hurairah tidak menegaskan itu memang. Ya. Dan alhamdulillah Allah menjawab dan Allah mengabulkan doanya. Beliau meninggal sebelum tahun 60. Setelah tahun 60 naiklah Yazid bin Muawiyah yang masih muda umurnya, ya, pada tahun 60 itu. Ini hadis-hadis fitnah. Ya, Abu Hurairah kalau sampaikan, kata beliau, akan dipenggal leherku ini. Akan dipenggal leherku ini. Karena itulah pada saat terjadi fitnah, tidak segala sesuatu itu disampaikan. Cuma di sini ada dawabit. Jangan memakai kaidah ini secara mutlak, ya, sehingga dipakai juga seperti orang-orang ikhwanul muslimin yang menjadikan maslahat dakwah bagikan patung yang disembah. Ya. Tiap kali berselisih dengan ini, wah, maslahat dakwah, kita tidak apa-apa melanggar. Ya. Loh, kenapa kamu potong jenggotmu? Maslahat dakwah, tidak apa-apa dipotong jenggot. Ya. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Maslahat dakwah. Ya. Kenapa kamu masuk ke parlemen? Maslahat dakwah. Ya. Karena itu sebagian para ulama seperti Syekh Mukbil menganggap bahwa maslahat dakwah mereka itu seakan-akan patung disembah. Terlalu didahulukan terhadap syariat. Ya. Ukuran maslahat itu punya ukuran di dalam syariat. Dan demikian pula, ya, kalimat tidak semua yang benar itu disampaikan. Ini juga punya dhawabit, diterangkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan boleh menyembunyikan sebagian hadis, yang hadis-hadis itu bisa menggerakkan fitnah. Jadi kalau hadis itu disampaikan, bisa menggerakkan fitnah pada saat itu. Misalnya kalau diterangkan fitnah akan terjadi nanti, ada penguasa-penguasa yang mengakhirkan sholat, disampaikan hadis ini, dan penguasa pada saat itu seperti itu. Wah, mungkin orang-orang akan memberontak dan seterusnya sehingga terjadi mafsadah yang lebih besar. Itu maksudnya. Jadi hadis-hadis di sini yang diinginkan adalah hadis-hadis seputar masalah fitnah. Ya. Apakah dalam masalah usul atau furu' seputar masalah fitnah yang berkaitan dengan pujian dan cercaan. Kata beliau, adapun hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, kata Imam Az-Zahabi, itu sama sekali tidak boleh disembunyikan. Sama sekali tidak boleh disembunyikan. Ini dhabit yang diberi oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Kalau Syekh Mukbil ketika ditanya tentang hal ini, beliau memberikan dhabit lain. Bagaimana ukuran boleh meninggalkan sesuatu karena ta'lif qulubin nas, untuk untuk melembutkan hati masyarakat. Kata beliau, yang ditinggalkan itu boleh ditinggalkan adalah perkara-perkara yang sunnah. Adalah perkara-perkara yang sunnah. Adapun perkara-perkara yang wajib, maka itu harus ditampakkan. Ya, harus ditampakkan. Ini ukuran dan dhawabit di dalam masalah ini. Ya, karena itulah, khususnya dalam masalah fitnah, tidak setiap sesuatu yang kita tahu dan tidak setiap sesuatu yang kita baca, yang kita amalkan, kita terapkan. Ya. Oh, sekarang saatnya berkata benar di depan penguasa, ya, pergi melakukan demo dan seterusnya, dipahami oleh orang-orang yang jelek pemahamannya untuk melakukan seperti itu. Padahal kita tidak menginginkan itu, ya, tidak menginginkan makna tersebut. Tetapi karena orang yang jahil, ya, ini tidak bisa memahami apa yang kita sebutkan, akhirnya itu pun menjadi fitnah bagi mereka. Itu pun menjadi fitnah bagi mereka. Karena itulah Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu berkata, "Hadithun nas bima ya'rifun." Berceritalah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Atuhibbuna yukadzdzab Allah wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, gara-gara apa yang kita lakukan, kita menyampaikan, akhirnya karena bukan saatnya, manusia pun menganggap dusta hal itu, sehingga Allah dan Rasulnya yang didustakan. Ini akan membawa darar yang besar. Ya, karena itulah Al Hasan Al Basri, ya, radhiyallahu taala anhu, rahimahullah, mengingkari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh Al-Uraniyin, orang-orang Uraniyin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah dimuliakan dirawat, ya,
ya orang ini membunuh pengembala kambingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka lari, maka dikejar oleh Rasulullah, kemudian dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Ya. Dipenggal tangan, dipotong tangannya, dipotong kakinya dan seterusnya dari apa-apa yang merupakan balasan mereka karena membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ini hadis diceritakan oleh Anas bin Malik kepada Hajjaj bin Yusuf yang sudah dikenal dengan sering membunuh. Maka dikhawatirkan dia memanfaatkan hadis ini pada tempat yang lain. Karena itu Al Hasan Al Basri mengingkari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, demikian pula dan disebutkan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyesal, ya, menyampaikan hadis itu setelah hal tersebut disampaikan oleh Al Hasan Al Basri dan juga Hudzaifah bin Al-Yaman sebelumnya. Ya. Bagaimana Hudzaifah menyembunyikan hadis-hadis tentang fitnah? Ya. Tidak semua hadis-hadis yang beliau hafal tentang fitnah beliau sampaikan. Ya. Sebab itu belum terjadi dan manusia belum membutuhkannya waktu itu. Ya. Tidak membutuhkannya. Karena itu beliau tidak sampaikan. Padahal Hudzaifah sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disebut juga oleh Syekh Saleh Al-Syekh bahawa Imam Ahmad juga tidak senang menyampaikan hadis-hadis yang di situ ada tentang keluar, ya, khurut terhadap penguasa. Ya, misalnya kalau penguasanya sudah melampaui batas dan seterusnya boleh melakukan ini, hadis-hadis yang semisal itu, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah syariat semua. Tapi bersamaan dengan itu Imam Ahmad memerintahkan supaya itu dihapus dari musnadnya. Ya. Beliau takut terjadi fitnah. Nah, demikian pula Abu Yusuf, ya, salah seorang ahli fikih Hanafiyah, temannya Abu Hanifah. Ini tidak sedang menyampaikan hadis-hadis yang asing, hadis-hadis yang gharib. Dan Imam Malik, ya, kadang tidak menyampaikan hadis-hadis yang mengandung sebagian sifat, ya, sehingga salah dipahami oleh orang-orang awam. Ya. Ini khususnya dalam keadaan fitnah seperti ini, hendaknya seorang memahami, ya, faqih seperti yang dilakukan oleh para ulama as-salaf rahimahullah taala. Dan ingat itu tadi kaidah, jadilah sebab dalam kebaikan dan jangan menjadi sebab dalam kejelekan. Kaidah yang ke-10, pijakan yang ke-10 yang harus dipegang oleh seorang muslim tatkala menghadapi fitnah. Dan kaidah yang ke-10 sebelah sini, ya, termasuk kaidah yang ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa kita saat ini. Cuma ini kaidah umum dan secara khususnya kita akan uraikan fatwa-fatwa para ulama dalam masalah. Ya. Kaidah yang ke-10, pada saat terjadi fitnah. Fitnah apa saja? Fitnah antar negara atau antar dai, ya, antara dai atau antar negara dalam medan negara atau dalam medan dakwah. Bendera yang diangkat pada saat fitnah itu butuh ditimbang dengan timbangan syariat. Bendera apa saja yang diangkat itu butuh ditimbang dengan timbangan syariat. Terjadi peperangan, sini memerangi ini, kita lihat apa bendera yang diangkat ini. Ya. Negara yang memerangi ini pakai bendera apa? Ini yang butuh dilihat, butuh ditimbang dengan timbangan yang adil. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah, fala tadhlamu nafsun syai'a." Fala tadhlamu nafsun syai'a. Maka kami pun meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Ya. Ahli sunnah mempunyai timbangan-timbangan yang adil dalam ini. Dan ini diketahui dan disampaikan oleh para a'immah dakwah ahli sunnah wal jamaah dari istiqra' nusus asy-syariah. Yang pertama, ketika ada bendera-bendera yang diangkat, apakah bendera pada saat ada peperangan atau bendera antara para dai, misalnya ini menyampaikan gugatan ke sana, menyampaikan ke sini, dia harus mempunyai timbangan-timbangan. Timbangan yang pertama, ya, yaitu timbangan yang dia pakai untuk menimbang apakah bendera ini bendera di atas Islam atau bukan. Itu yang pertama. Jadi butuh dilihat dulu. Sekarang orang yang berperang ini di bawah bendera apa? Di bawah bendera negara kafir atau negara muslim? Ya. Di bawah bendera yang kafir atau bendera yang muslim? Betul lihat. Ya. Ditimbang. Setelah menimbang ini, maka pindah yang kedua. Timbangan yang kedua. Setelah nampak timbangannya adalah timbangan muslim, bendera muslim, ditimbang lagi. Apakah benderanya ini di atas tuntunan Rasulullah atau tidak? Apakah di atas jalan Rasulullah atau tidak? Ini dua timbangan. Ini dua timbangan yang harus dipakai oleh setiap muslim
tatkala ada bendera-bendera yang diangkat pada saat terjadi fitnah. Ya. Kemudian timbangan yang ketiga, ya, ada tambahan timbangan ketiga, yaitu apabila dilihat apakah ada istihlal ya, kepada perkara yang diharamkan atau tidak. Misalnya terjadi sesuatu dan dia menghalalkan, melakukan sesuatu yang perkara yang diharamkan itu yang disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah haram, kemudian dia lakukan. Kalau dia lakukan perkara tersebut, maka tergantung dari niatnya. Kalau dia melakukannya dan mustahilan karena istihlal menghalalkan hal tersebut, padahal dia sudah tahu ini perkara diharamkan menurut kesepakatan, maka ini adalah kufur waliyadzubillah. Dan yang kedua, ada yang melakukan perkara yang diharamkan dan itu dia tahu tidak dibolehkan, maka yang seperti ini hukumnya adalah haram. Ikut di dalam bendera-bendera seperti ini adalah perkara yang diharamkan. Ini cara menimbang. Cara menimbang bendera, atau ketika terjadi fitnah ada yang mengangkat bendera seperti ini. Apakah benderanya bendera antar negara, bendera jihad, atau yang semisal dengannya? Kita butuh timbang dengan timbangan. Kita lihat apakah benar ini di atas Islam atau tidak. Benar di atas Islam. Kita lihat lagi, apakah ini di atas tuntunan Rasulullah atau tidak. Ya, benar di atas tuntunan Rasulullah. Kita lihat lagi, apakah dia tidak ada penghalalan terhadap sesuatu yang diharamkan. Ya, kemudian kita rinci penghalalan tersebut itu tadi. Butuh diukur semua itu. Dan tentunya setelah kita memahami dan melihat ini timbangan-timbangan ini, di sini setiap orang mungkin bisa berucap bahwa yang berhak untuk menimbang ini siapa. Kembalinya lagi kepada para ulama. Sebab ini masalahnya masalah besar. Ya. Yang menimbang hal ini adalah para alim ulama. Ya, dibutuhkan timbangan yang kokoh dan dia mumpuni dalam ilmu sehingga dia bisa menimbang dengan timbangan yang baik, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahawa jihad itu yang merupakan jihad menyerang, ya, itu di bawah kepemimpinan seorang imam, seorang penguasa, dengan 3 syarat yang kita sebutkan yang kita nukilkan dari para ulama ad-da'wah. Harus memiliki ar-raya, memiliki bendera, kekuatan. Kemudian harus memiliki al-imarah, dia harus memiliki pemimpin. Kemudian yang ketiga memiliki al-wilayah, punya wilayah kekuasaan. Ini syarat jihad dengan di bawah kepemimpinan seorang imam. Karena itulah kalau orang Indonesia misalnya ingin datang untuk melakukan berangkat menyerang misalnya ke sana, maka dia butuh melihat kembali luzum jamaatul muslimin, kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu dia melihat dengan timbangan ini, apakah dia timbangannya ini asasnya di atas timbangan yang benar atau tidak. Ini adalah perkara-perkara yang penting dan sangat pokok sekali dan hendaknya dipahami oleh setiap muslim. Kemudian kaidah yang ke-11. Dan yang ke-11 ini sebenarnya bukan kaidah tapi dhabit, ukuran dalam satu permasalahan. Dan ini dhabit, ukuran tentang masalah memberikan loyalitas kepada orang kafir. Kapan memberikan loyalitas kepada orang kafir itu dianggap kafir keluar dari Islam, dan kapan tidak dianggap kafir, dan kapan diperbolehkan. Dan apa yang diperbolehkan? Bukan saya katakan. Sebab loyalitas itu terbagi 2. Ada loyalitas yang kalau diberikan kepada orang kafir itu menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Dan ada loyalitas yang kalau diberikan kepada orang kafir dia tidak dianggap kafir keluar dari Islam, tapi dianggap berdosa besar. Adapun yang pertama, loyalitas yang kalau diberikan kepada orang kafir hukumnya kafir keluar dari Islam, itu namanya dalam istilah asyar' at-tawalli. Dan ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum illa Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagian dari mereka wali, sebagian yang lain. Dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan tawalli kepada mereka, maka mereka termasuk, maka kalian termasuk dari mereka. Siapa di antara kalian memberi loyalitas kepada mereka, maka ia termasuk dari mereka.
Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini loyalitas yang pertama, yaitu at-tawalli. Dan ukurannya, dia membantu, memberikan loyalitas, membantu orang kafir menyerang orang muslim. Atau ketika perang dia bantu orang muslim menyerang seorang muslim atau negara muslim, membantu negara kafir untuk menyerang umat Islam. Kita lihat jenis bantuannya ini. Sebelum memberi bantuan ini namanya loyalitas. Ya, kita lihat jenis bantuannya. Kalau dia memberi loyalitas di sini, jenis bantuan dengan maksud supaya orang kafir ini lebih kokoh, lebih kuat, dan dia senang orang kafir lebih tinggi di atas umat Islam, ini tawalli namanya. Hukumnya kafir keluar dari Islam. Ya. Yang kedua, dari jenis loyalitas, dia memberikan loyalitas. Ya. Misalnya dia bantu orang kafir menyerang umat Islam, atau dia bantu seorang kafir mengganggu muslim yang lainnya. Tapi hal tersebut dia lakukan bukan karena agama, bukan karena ingin kafir lebih tinggi di atas Islam, enggak, karena masalah dunia saja. Ya, karena masalah dunia, ingin mendapatkan jaminan keamanan misalnya, atau ingin mendapatkan uang, atau ingin mendapatkan perlindungan, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau yang seperti ini tidak dianggap kafir keluar Islam. Ini namanya mualah yang kedua. Dan ini hukumnya dosa besar. Nah, inilah yang disebut dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali. Lihat ya, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para wali. Dipanggil di awal ayat pakai apa? Wahai orang-orang yang beriman. Dia memberikan loyalitas, tapi masih dipanggil orang-orang beriman. Ini artinya loyalitas yang dia berikan itu hanya sekedar loyalitas masalah dunia, bukan mencintai kekafiran lebih tinggi daripada kekufuran, atau lebih mencintai orang-orang kafir lebih tinggi daripada umat Islam. Ya, bukan itu yang diinginkan, tapi karena masalah dunia. Seperti contoh lain, seperti Hatib bin Abi Balta'ah yang mengirimkan surat ke Mekah, yang berita tentang keadaan Rasulullah di Madinah. Ya. Nabi tiba-tiba mengutus Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat menyusul perempuan yang membawanya. Kemudian dengan paksa diambillah surat itu dibawa kepada Rasulullah dan dibaca dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dia kabarkan orang-orang Quraisy berita-berita rahasia di Madinah. Ini apa ini? Memberikan loyalitas kepada orang kafir di Quraisy. Tapi bagaimana hukum Nabi? Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya. Katanya, dia pun menyebutkan bahwa saya, ya Rasulullah, saya tetap berada di atas keimanan dan saya bukan melakukan itu karena kekufuran. Tapi saya mempunyai karib keluarga di Mekah. Ini alasannya, saya mempunyai karib kerabat di Mekah. Dan saya tidak mempunyai kekuatan melindungi mereka di sana. Ada para sahabat yang lain, kadang dia punya karib kerabat, bisa melindungi keluarganya. Tapi ini dia tidak punya kekuatan melindungi mereka. Maka dengan ini, kalau misalnya dikirimkan berita rahasia, mungkin orang sana akan melindungi keluarganya. Itu saja. Tidak menginginkan kekafiran lebih tinggi dari keislaman. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apakah saya penggal lehernya? Kata Nabi SAW, biarkan. Dia itu dari ahli Badar, orang yang hadir di perang Badar. Bayangkan, sahabat hadir di perang Badar. Wa ma yudrikum la'alla Allah ittala'a ala ahli Badar. Dan apa yang kalian tahu, mungkin Allah telah melihat pada amalan ahli Badar. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, beramallah kalian, sungguhnya kalian telah diampuni. Lihat, masih tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa loyalitas itu ada dua macam, dan ini harus dibagi dua loyalitas ini. Jangan setiap kali ada bantuan negara Islam membantu negara kafir misalnya, atau membantu ini, langsung hukumnya sama kafir. Ini keterlaluan di dalam memahami nusus asy-syar'. Dan tidak memahami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada namanya al-isti'anah. Ada namanya kerjasama atau minta tolong kepada orang kafir. Ya. Dan minta tolong kepada orang kafir itu boleh dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam buku-buku para ulama di dalam bab jihad. Boleh apabila orang kafirnya dia aman dari aman dari makarnya, dan yakin dia tidak memberikan gangguan kepada dia. Itu boleh dengan syurut-syurut, dengan syarat-syarat. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan akan hal tersebut, akan datang nanti suatu saat kalian berperang dan bersama kalian orang-orang kafir berperang sama-sama menghancurkan suatu negara.
sama-sama orang kafir berperangnya. Setelah itu, maka ada orang kafir yang memasang salibnya. Maka berdirilah seorang muslim, kemudian dipatahkan salib itu. Akhirnya berperanglah sama mereka. Nah, dari dalil ini, para ulama memetik hukum tentang bolehnya hal tersebut. Ya, tentang bolehnya hal tersebut. Ya, maka ini 3 masalah yang butuh dibedakan. Ya. Dan ini termasuk babit yang sangat bagus kalau dipahami, ya, khususnya menyangkut tentang fitnah saat ini. Sehingga dilihat kenapa ada sebagian negara, misalnya kenapa dia memberikan bantuan, ya, membiarkan posisi lapangan udaranya dipakai untuk pangkalan Amerika. Ya. Kenapa ini dan ini? Semuanya butuh dilihat dan tidak diberikan hukum sama. Ya. Adapun kesalahan memang ada. Kesalahan memang ada. Tapi kita tidak tahu apa udzur orang di belakang itu. Nah, dan sebagian orang-orang yang hasad mengumumkan semuanya negara di Jaziratul Arab, ya, yang lebih khusus lagi orang-orang yang memang betul-betul punya kebencian kepada Saudi Arabia yang menerapkan hukum Islam yang baik, sudah berbicara sana sini. Ya. Padahal Saudi Arabia di zaman ini punya mauqif yang sangat baik sekali, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ubaid Al-Jabir Tus dalam masalah Irak. Ya. Mereka menganjurkan supaya menyumbang untuk dikirimkan kepada kaum muslimin, dan betapa banyak, ya, sumbangan yang mengalir dari Saudi. Kemudian mereka sendiri sudah dengan pasti memutuskan tidak akan membantu sedikit pun dalam masalah itu, ya, dalam masalah penyerangan tersebut. Tidak ada yang dipakai sekarang. Ya, cuma mungkin sebagian negara punya udzur-udzur tertentu, ya, kita butuh melihatnya. Karena itu menghukumkan atau mengumumkan suatu hukum, ini membantu kafir, hukumnya dia kafir, atau dia membantu ini, hukumnya begini dan begitu. Ini adalah perkara yang tidak boleh, tidak sejalan dengan kaidah syariah. Kaidah yang ke-12, kaidah yang terakhir yang saya sampaikan di pertemuan ini, yaitu harusnya seorang ketika terjadi fitnah, jangan sampai ia jatuh dalam keputusasaan. Tidak boleh putus asa. Dan tidak boleh memutuskan harapan. Hendaknya setiap muslim menggantungkan harapannya kepada Allah dan meyakini bahawa janji Allah adalah benar. Dan jangan putus asa, jangan merasa sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa sedih, padahal kalian wahai umat Islam yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian benar-benar beriman. Iyam taskum qarhun, kalau kalian ditimpa oleh malapetaka, faqad massal qauma qarhun mithluhu, dan mereka pun telah ditimpa dengan malapetaka semisal dengan itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari itu kami selang-selingi di antara manusia. Kadang kita menang, kita enak, kadang kita kena musibah. Itu memang kehidupan di muka bumi seperti itu. Penuh dengan rintangan. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, dan Allah menjadikan di antara kalian syuhada. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, dan Allah tidak menyenangi orang-orang yang zalim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan supaya Allah menyaring, mensucikan orang-orang yang beriman. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan memurkai orang-orang yang kafir. Maka tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan. Hendaknya setiap orang menggantungkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar kalau tertimpa kekalahan. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa ma istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak dari nabi berperang dan bersama beliau ribbiyun katsir. Mereka tidak pun wahnu, tidak pernah merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak pernah merasa kalah, dan mereka tidak pernah merasa menderita, terus kokoh di atas kebaikan. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ya. Dan demikian memang fitnah dan malapetaka itu tergantung keimanan seseorang. Dan kadang ujian tersebut diharuskan pada seorang mukmin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Mukbil dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata,
Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Kata beliau, mereka adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, dan yang semisal dengan mereka. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi din. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salaban fa qalban ishtadda bala'u. Kalau agamanya itu adalah agama yang kuat agamanya, maka cobaannya pun semakin banyak. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau dalam agamanya ada riqqah, ada lembek agamanya, betul dia ala hasbidin, maka dia akan ditimpa musibah sesuai dengan kadar agamanya. Karena itulah tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hendaknya setiap muslim yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita sekarang kita menyadari bahwa apa yang menimpa kita itu karena dosa kita dan jauhnya kita dari Al-Quran wa Sunnah. Maka hendaknya kita kembali, ya, kepada jalan kemuliaan yang telah disiapkan, yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala jenis fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kokoh di atas tali agama Allah dan di atas pijakan-pijakan syariah ketika terjadi fitnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Beberapa fatwa. Berkaitan tentang masalah Irak. Tadi saya ingin menguraikan banyak masalah, termasuk yang saya akan uraikan tentang hukum demonstrasi. Akan tetapi waktu sangat membatasi kita, dan fatwa para ulama dalam masalah sangat banyak. Karena itu insyaAllah ta'ala khusus tentang demonstrasi kita akan buat ceramah khusus, yang seperti ceramah saat ini pada 2 pekan yang akan datang insyaAllah. Menyikapi tentang kejadian yang ada di Irak sekarang, di sini ada beberapa fatwa dari para ulama. Di antaranya ada nasihat dari Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, nasihat dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Dan juga yang ketiga, nasihat berkaitan dengan beberapa masalah di dalam kondisi Irak. Pertanyaan diajukan kepada Syekh Ubaid Ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala. Dan juga pertanyaan diajukan kepada Syekh Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi Hafizahullah Ta'ala. Itu 4. Dan yang kelima, ada juga fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibri khusus berkaitan dengan masalah Irak. Kemudian setelah itu juga di sini ada selebaran fatwa khusus tentang masalah fatwa para ulama tentang qunut nazilah. Apakah harus dengan izin pemerintah atau tidak? Ini ada 3 fatwa di sini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, ini 3 atau ini masalah-masalah yang secara global kita akan sampaikan di sini. Pertama, sebelum atau bagus kalau saya mulai dulu dari fatwa Syekh Rabi, sebab isinya nasihat umum. Ya, pertanyaan diajukan kepada Syekh Rabi maksudnya sebagai berikut. Kata beliau, kathurat su'al hawla mawqif as-salafiyyin fi hadhihi al-azminah. Telah banyak pertanyaan tentang keadaan bagaimana sikap salafiyyin menyikapi kondisi sekarang. Hal yajuzu ad-du'a 'ala al-kafirin fi hadhihi ad-dhuruf? Apakah boleh mendoakan kejelekan terhadap orang kafir dalam kondisi seperti ini? Ya, Syekh Rabi' menjawab, "Na'am, yajuzu ad-du'a 'ala al-kafirin fi hadhihi ad-dhuruf wa ghayriha."
boleh mendoakan kejelekan terhadap orang kafir dalam kondisi seperti ini dan selainnya. Yud'a lahum bil hidayah, didoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Wa yud'a lahum bil halak illam yahtadu, dan didoakan supaya mereka dibinasakan kalau tidak mendapatkan petunjuk. Fanas'alullah ay yakuffa ba'sal kafirin. Dan kami mohon kepada Allah supaya Allah menahan kejelekan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir. Wala siyama fi hadhihi ad-dhuruf, apalagi pada saat-saat ini. Nara at-tughyana wal baghy alladhi tajawaza aqsa hududil baghi wal dhulm. Kami melihat kesewenang-wenangan dan pelampuan batas yang telah melampaui ujung dari batas-batas kesewenang-wenangan dan kezaliman. Wa nas'alullaha ay yarudda kaidahum alaihi, dan mudah-mudahan Allah mengembalikan makar mereka kepada mereka sendiri. Kemudian kata Syekh, al-insanu kama yuqal sila, manusia sebagaimana yang dikatakan barang dagangan. La budda lilim bi syai' min al-akhbar. Ya. Kadang dia harus mengetahui sesuatu dari berita. Lakin ara, ya, kata Syekh, akan tetapi saya melihat alla yanhamika asy-syabab, hendaknya syabab jangan yang hamik, yang menyibukkan diri, wa yadhi awqatahum fi syai'in la yanfa'uhum, dan menyibukkan waktu mereka pada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mereka. Wala ya'udu bin naf' 'ala ummah, dan tidak memberikan manfaat untuk ummah. Li'annahum la yastati'una illa mujarrad as-sam', karena mereka tidak mampu kecuali hanya sekedar mendengar. Ini nasihat beliau yang pertama. Dan ini kelihatan khususnya pada zaman-zaman makin ramai membaca, makin ramai mendengar, makin ramai meneliti. Padahal apa yang mereka bisa lakukan kecuali hanya sekedar mendengar saja. Karena itu beliau sarankan supaya mereka jangan sibuk dengan seperti itu, dan jangan melantarkan waktunya pada apa-apa yang tidak bermanfaat, dan manfaatnya juga tidak kembali kepada umat. Kata Syekh, "Tsumma madza yaf'aluna ba'da dzalik?" Kemudian apa yang mereka lakukan setelah itu? Fa ya'khudhu bi tarfi min hadhihi al-akhbar. Ya, dia mengambil, ya, hendaknya dia mengambil sebagian dari kabar ini. Wa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala ay yufarrij 'ala al-muslimin, dan dia berdoa kepada Allah azza wa jalla supaya Allah memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, dilapangkan mereka, dibuka kesusahan mereka. Wa yakshifa anhum hadhihi al-gumma, dan dibuka untuk mereka gumma ini, kelabu ini. Wa nasihati bi hadhihi al-munasabah, ini nasihat khususnya sebenarnya dalam fatwa ini. Kata beliau, dan nasihat saya pada kesempatan ini lil muslimina umuman, kepada kaum muslimin secara umum, wa fil Iraq khususan, dan tentang Irak secara khusus, tentang Irak secara khusus. Ayyudu ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la makhraja lahum min hadhihi al-mihan wal ihan wal fitan wa tughyan al-kafirin alaihim. Wallahi la yakfi fi wajhihim illa yaltazima bi kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, tidak ada jalan keluar bagi mereka dari cobaan-cobaan ini, dari fitnah-fitnah ini, dari pelampuan batas orang kafir terhadap mereka. Dan demi Allah, mereka tidak akan mampu menghadapi mereka kecuali kalau ia komitmen dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala makhraja lil muslimina min dawamatid dhulli illa ayasduqu fi aqidatihim, dan tidak ada jalan keluar bagi kaum muslimin dalam kebingungan atau dalam itaran kehinaan ini kecuali tatkala ia jujur dalam akidah mereka, wa fi akhlaqihim, dalam akhlak mereka, wa fi sa'iri a'malihim, dan pada seluruh amalan mereka. Wa yasduqu ma'allah, dan mereka jujur bersama Allah, yakunu shadiqina ma'allah, mereka menjadi orang-orang yang jujur bersama Allah, muti'ina lah, taat kepadanya, muti'ina li rasulih, taat kepada para rasulnya, muhtarimina li ta'alimil warida fil kitabillahi wa sunnati rasulih sunnati rasulih, dan mereka menghormati ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma wa hum mu'radun, amma wa hum muqassarun, amma wa innahum aqaid al-anbiya, الشرك متفش في بلاد المسلمين والضلال والانحراف الخلقي وغير ذلك من البلايا. Adapun kalau mereka berpaling, adapun kalau mereka tidak menjalankan kurang dalam menjalankannya, adapun kalau mereka mempunyai akidah-akidah yang menyelisih akidah para nabi, kesyirikan tersebar di berbagai negeri, kesesatan, penyelewengan akhlak dan selainnya dari malapetaka, allati tastajibu ghadaballah, yang akan membawa kemurkaan dari Allah, wa tastawjib taslita a'da'il Islam ala haula'il muslimin, dan ini menyebabkan musuh-musuh Islam menguasai mereka kaum muslimin itu, alladzina yasduqu alaihim, yang keadaan mereka ini telah mencocoki qaulur Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam, sabda Rasul yang maha mulia, sabda Rasul yang mulia
sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Saufa tada'a 'alaikumul umam." Akan ada nanti suatu saat umat-umat memperebutkan kalian, kama tada'a al-akalata 'ala qas'atiha, sebagaimana makanan diperebutkan di atas meja. Qalu, di atas hidangan. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah." Apakah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Qala antum yawma idin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayn. Kata beliau, kalian waktu itu banyak, tapi kalian adalah buih seperti buih lautan. Kata Syekh Rabi', hada waqi'ul muslimin. Ini keadaan kaum muslimin. Fahal hum musta'idduna lil khuruj min hadhihi al-ghutha'iyah? Apakah mereka siap untuk keluar dari al-ghutha'iyah ini, dari buih ini? Ya wallahi ma hum bil hatafat. Ya demi Allah, keluar dari ghutha'iyah ini bukan dengan cara berteriak-teriak, wala bil mudaharat, dan bukan dengan cara demonstrasi, wala bil buka, dan bukan pula dengan cara menangis, wala bi syai'in min dzalik, dan bukan pula dengan sesuatu apapun dari itu. Jadi kalau ingin kembali bukan dengan cara itu, tidak ada gunanya. Hanya sekedar teriak-teriak, demonstrasi, menangis, meratapi. Apa gunanya meratapi itu semua? Tapi kata beliau, wa innama huwa an-nasdu ma'allahi azza wa jal. Akan tetapi caranya yaitu kita jujur bersama Allah, wa nata'arraf bijiddin ala manhajil anbiya, dan kita benar-benar mengetahui dengan sungguh-sungguh bagaimana jalan para nabi, wa ala kalami rasulin wa ala kalamillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa na'taqidu ma fihi min al-aqaid, dan kita meyakini apa-apa yang ada di dalamnya dari akidah, ala tariqati Rasulillah, di atas jalan Rasulullah, wa sahabatihi kiram, dan di atas jalannya para sahabat yang mulia. La ala tariqatir rawafid, bukan di atas jalan orang-orang Syiah Rafidhah. Wala ala tariqatil khawarij, dan bukan pula di atas jalan orang-orang khawarij. Wala ala tariqatil ba'thiyin, dan bukan pula di atas jalan orang-orang partai al-Ba'th. Wala tariqatul mutakallimin, dan bukan pula di atas cara para al-mutakallimin. Wala ala tariqati ayyati firqatin dhallah, dan bukan pula di atas jalan firqah yang sesat manapun. Innama ala tariqati Rasul alaihi salam allati hawatha nusus al-kitab was sunnah wa ihtada bi hadzal hadis sahabatuhu al-kiram wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumina hada. Yaitu di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung nas-nas Al-Quran was sunnah dan mengambil petunjuk, dan dengannya lah para sahabat yang mulia mengambil petunjuk, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai pada hari ini. Kata beliau, hada huwa tariqatul khuluq, hada huwa tariqul khuluq fid dunya wal akhirah. Ini jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hada huwa tariqun najah, ini jalan keselamatan. Hadihi hiya safinatun najah, ini adalah perahu keselamatan. Wa qala wallahi ana al-awan, kata beliau, demi Allah, hendaknya telah dekat waktu liruju'is syabab, liruju'is sya'bil Filistin ila Allah. Hendaknya rakyat Filistin hendaknya kembali kepada Allah, wa sya'bil Iraqi, dan hendaknya rakyat Iraqi kembali kepada Allah, wa syu'ubu kulluha, dan seluruh rakyat, ya, seluruh bangsa, kulluhum an ta'udu ila Allah, hendaknya mereka kembali kepada Allah, audatan jaddah, dengan cara kembali yang benar, yang lurus. Wa innahu laminal mutahattim syadidat tahattum ala du'a, dan sungguhnya dari perkara yang wajib dan sangat wajib dari kepada para dai, alladzina yarfa'u syi'arat, yang mengangkat slogan-slogan, allati la tufidul muslimin, yang tidak memberikan faedah kepada muslimin. Yajib alaihim ya yasduqu Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya mereka jujur bersama Allah tabaraka wa ta'ala, wa yansahu lillah, dan hendaknya mereka menasihati untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan untuk aimma kaum muslimin dan orang awamnya. Ini nasihat untuk para dai yang banyak sekarang misbahkan dirinya menyeru kepada Islam, tapi membawa slogan-slogan, ini membawa slogan itu, ini membawa slogan itu. Maka Syekh menasihatkan supaya mereka meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kaum muslimin, dan mereka jujur bersama Allah dan menasihati benar-benar untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, dan para imam kaum muslimin dan umum kaum muslimin. Kemudian beliau katakan, wa yansahuhum wa yahtafu bihim lil'audati ila kitabillah, dan hendaknya mereka menasihati umat dan membisikkan kepada mereka supaya kembali kepada kitab Allah, wa yuqni'ul muslimina annahu la najata lahum wa la makhlasa min sakhatillahi wa adadihi wa tasliti a'da'ihi alaihim fi hadhihi dunya, dan hendaknya mereka meyakinkan kaum muslimin, membuat mereka puas bahwasanya tidak ada keselamatan dan tidak ada jalan keluar dari kemurkaan Allah, siksaannya, dan dari
musuh menguasai dunia ini, kecuali tatkala mereka kembali dengan sebenar-benarnya ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih ridwanullahi alaihim, sesuai dengan apa yang para ulama salaf di atasnya. Kata beliau, hada huwa tariqun najah, ini jalan keselamatan. Wallahi lal umam al muttahida wa qad fashila. Ini jalan keselamatan, bukan partai persatuan bangsa-bangsa keselamatannya. Dan mereka telah menjadi lemah. Wala majlis umam, dan tidak pula majlis al-umam, dewan keamanan. Wala jami'ud duwal al-arabiyah, dan tidak pula jami'ud duwal al-arabiyah. Apa maksudnya? Ya, liga mungkin ini liga negara Arab mungkin. Wala ghairuha, wala syiarat wal afkar, tidak selainnya, dan tidak pula slogan-slogan yang lain atau pemikiran-pemikiran yang lain. Wala da'awat, dan tidak pula dakwah-dakwah. Wala syiarat, dan tidak pula syiarat, sudah tadi ya, slogan. Wala hatafat, dan tidak pula teriakan-teriakan, bisikan-bisikan as-sufiyah, bisikannya orang-orang sufi. Wala rawafid, dan orang-orang rafidah. Wala ghairi, dan tidak pula selain mereka. Wa innamal ladzi yunjihim wa yukhrijuhum min al-ma'ad al-muhlikah wa ya'ud ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya yang menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kebinasaan itu adalah mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, idza tabayatum bil 'ina wa raditum biz zar' wa taba'tum aznab al-baqar sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ahankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ina, kalian telah riba dengan pertanian, kalian telah mengikuti ekor-ekor kerbau, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan, tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Arju an tafhama hadhihi at-tawjih an-nabawi. Kata Syekh menasihati, saya harap kalian memahami, kita memahami anjuran atau wejangan Nabi. Ma huwa bitawjih Rabi'? Ini bukan nasihatnya Rabi', bukan anjurannya, bukan wejangannya Rabi'. Ada tawjih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawjih, ini anjurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul amin, an-nasihul amin, as-sadiqul amin. Penasihat yang terpercaya, orang yang jujur lagi terpercaya. Alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak berucap dari hawa nafsunya. War-raufur rahim kama wasafahu rabbuh, dan dia pengasih dan penyayang sebagaimana yang disifatkan oleh Rabbnya di dalam surah At-Taubah maksudnya. Fa in aradtum an-najata fid dunya wal akhirah wal khalas wa itlal al-kafirin wa 'izzat al-islam wal muslimin fa huwa tariqul 'izzati wan najati wal karamati fid dunya wal akhirah hiya al-'audatu ila al-islam wa at-tamassuk bih. Kata beliau, kalau kalian menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat dan selamat dan menghinakan orang kafir, kalian menginginkan orang kafir itu hina, dan kalian menginginkan Islam menjadi mulia dan kaum muslimin menjadi mulia, kata Syekh, demi Allah, jalan untuk mulia, jalan untuk selamat, jalan untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah dengan kembali kepada Islam dan berpegang teguh dengan Islam itu. Fasallallahu alaihi wasallam muslimina muhtadiyahum wa dallahum wa munharifahum min al-firaq al-munharifah fi balad min al-buldan ayajid bil auda ila kitabillah. Saya memohon kepada Allah supaya kaum muslimin diberi taufik, ya, apakah itu orang yang mendapat petunjuk dari mereka, atau orang yang sesat di antara mereka, atau orang yang menyimpan di antara mereka, dari golongan-golongan yang menyimpang di negeri mana saja, dari berbagai negeri. Saya mohon supaya mereka, ya, diberikan jalan, bisa kembali kepada kitab Allah, wal akh bihadha an-nas wa amthali allati turshiduhum ila ma yuslihuhum fi dunyakum wa ukhrahum, ya, sehingga mereka bisa mengambil nas ini, maksudnya nas hadits Nabi tadi, wa amthali, dan nas yang semisal dengannya, yang akan membawa mereka, memberikan petunjuk kepada mereka kepada apa-apa yang bisa memperbaiki mereka di dunia dan di akhirat mereka. As'alullah ay yuwaffiqa qadatal muslimina wa du'atahum. Saya mohon kepada Allah supaya memberikan taufik kepada pemimpin para kaum muslimin dan para dai mereka, penuntut ilmu di kalangan mereka, ayyaqudu asyu'ub hadhihi miskina, supaya mereka membimbing rakyat, membimbing bangsa-bangsa ila syati'is salamah, kepada syati'is salamah, peti keselamatan, wa ila sahilin najah, dan kepada pantai keselamatan. Dalika mutawaffirun fi kitabillah wa sunnati Rasulillah, dan itu ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. As'alullah an yuhaqqiqa dzalika ajilan ghairu ajil. Saya mohon kepada Allah supaya itu diwujudkan oleh Allah segera, ya, tidak terlambat. Inna rabbana la sami'ud du'a, sungguhnya Rabb kami Maha mendengar doa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selesai nasihat dari beliau. Nah,
Jadi nasihat beliau secara umum memberikan obat kondisi sekarang ini dan juga isyarat supaya kaum muslimin kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dan mencapai tariqul izz wa tamkin. Ya, wallahu musta'an.